Halo Sobat Galeri Jam Tangan. Kali ini Mimin Galeri Jam Tangan akan ngebahas jam tangan mewah Vacheron Constantan. Siapa yang sudah tahu jam tangan Vacheron? Yuk kita bahas. Tentang Vacheron dalam pembuatan jam tangan, hanya ada beberapa merek yang dapat mengklaim bahwa mereka telah ada selama ratusan tahun. Salah satu merek yang paling terkenal adalah Vacheron Constantan yang merupakan bagian dari Holy Trinity. Vacheron pertama kali didirikan pada tahun 1755 oleh Jean-Marc Vacheron. Ia adalah pembuat jam tangan independen di Jenewa, Swiss. Seluruh industri jam tangan benar-benar terbentuk pada masa primitif awal ini. Jadi tidak ada perusahaan induk yang memiliki semuanya. Semua orang pada dasarnya adalah pembuat jam tangan independen yang hanya memasang tanda di pintu. Vacheron, ia adalah pria yang cukup keren. Jadi pada tahun 1755 Vacheron mempekerjakan seorang pekerja magang. Dia mendirikan toko di Jenewa dan dia bertujuan untuk menciptakan instrumen penunjuk waktu terbaik. Segala sesuatunya berjalan cepat. Merek tersebut diterima dengan sangat baik. Pada tahun 1810, cucu Vacheron, Jacques, diangkat untuk mengambil alih bisnis keluarga. Melakukan beberapa strategi, salah satunya adalah dengan menggandeng pebisnis dari Prancis, yaitu Francois Constantan. Pada tahun 1819, maka nama perusahaannya pun berubah menjadi Vacheron Constantan dengan merek baru dan manajemen baru perusahaan ini pun seolah mendapatkan nyawa dan semangat yang baru. Pada saat itu, Vacheron dianggap sebagai produsen kecil. Meskipun ini sangat relatif dibandingkan dengan pengaturan pabrik saat ini. Pada tahun 1819, Jacques menyadari bahwa jika Vacheron ingin tumbuh dan menjadi merek yang lebih global, seorang profesional penjualan perlu ditambahkan ke perusahaan. Pada tahun ini pula mereka mengganti nama seluruh perusahaan menjadi Vacheron & Constant dan membentuk moto. Lakukan yang lebih baik jika memungkinkan, dan itu selalu mungkin meskipun mereka membuatnya dalam bahasa Prancis. Vacheron & Constant sebagai perusahaan mulai berpindah tangan kepemilikannya karena diwariskan kepada serangkaian ahli waris. Pada dasarnya, Francois dan Jacques akhirnya meninggal sekitar perbedaan rentang waktu 10 tahun satu sama lain. Pada masa inilah Vacheron mulai menggunakan logo mereka yang ada hingga saat ini. Ini adalah salib Malta yang dimodelkan berdasarkan bagian tertentu yang mereka gunakan untuk menutupi laras jam tangan. Jadi salib yang Anda lihat pada logo mereka saat ini sebenarnya berasal dari bagian jam tangan mereka. Sekitar tahun 1906 disinilah merek tersebut mulai benar-benar laku keras. Pesanan mulai mengalir deras. Sebagian besar dari keluarga kerajaan dan pengusaha kaya lainnya di seluruh dunia. Bahkan Napoleon Bonaparte memesan dari merek tersebut. Vacheron telah memutuskan bahwa mereka perlu membuka butik di Jenewa agar orang-orang dapat datang mencoba jam tangan dan benar-benar merasakannya. Ingat, mereka tidak memiliki internet dan hal-hal seperti ini, jadi merek jam tangan ini harus berjalan dari mulut ke mulut. Jadi, pada dasarnya Vacheron membuka butik kecil di Jenewa pada tanggal 1 Agustus 1906. Pada tahun 1906, jadi pada dasarnya setelah mereka membuka toko pertama mereka. Jam tangan dipajang di lantai dasar gedung tempat klien sebelumnya dilayani di salon di lantai atas. Saat ini perusahaan menerima pesanan dari keluarga kerajaan, bangsawan, dan orang-orang terkemuka di masyarakat. Hanya setahun setelah toko dibuka, Vacheron Constantan memproduksi Royal Chronometer pertamanya dan mendaftarkan nama modelnya. Jam saku ini menjadi populer di seluruh dunia berkat daya tahan, keandalan, dan keakuratannya yang menjadikannya berfungsi bahkan di iklim yang lebih sulit. Vacheron Constantan terus menikmati kesuksesan internasional sepanjang paruh pertama abad ke-20. Pada tahun 1920-an, jam tangan merupakan aksesori modern yang membuat perusahaan ini meraih kesuksesan khusus di AS. Bahkan ada penyelesaian khusus yang disediakan untuk pasar Amerika untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya yang cerdas. Pada 1932, Vacheron Constantan merilis jam tangan dunia pertama yang menampilkan 24 zona waktu. Jam tangan ini dibuat bekerja sama dengan Louis Chautier dengan mesin jam mekanis yang unik. Ini menampilkan 24 zona waktu dengan disk yang diputar di sekitar pelat jam, sementara 31 kota internasional tertulis di bezel luar. Di pertengahan abad, Vacheron Constantan terus mengembangkan penawaran jam tangannya. Pada tahun 1955, perusahaan ini menginjak usia 200 tahun dan merilis mesin jam tangan tertipis yang pernah ada pada peringatan 2 abadnya.
Dengan ketebalan hanya 1,64 mm, mesin jamnya setipis koin Swiss 20 sen. Mesin jam yang sangat tipis ini secara alami memungkinkan terciptanya jam tangan ultra tipis, yang mereka produksi kebanyakan jam tangan resmi. Mereka memenangkan beberapa penghargaan menarik, tetapi sebagian besar badan pemberi penghargaan ini benar-benar tidak ada saat ini dan mereka menjual banyak jam tangan kepada sosialita bangsawan. Sekarang perusahaan itu dijalankan oleh seorang putra investor. Ada investor tertentu yang telah membeli perusahaan tersebut dan dia akhirnya membiarkan putranya menjalankannya. Tetapi kemudian krisis kuarsa melanda pada tahun 70-an dan 80-an, sebagian besar produsen mulai membuang banyak uang ke kuarsa. Itu seharusnya menjadi masa depan jam tangan. Jam tangan kuarsa secara umum jauh lebih akurat. Wah, sepertinya penjelasan Mimin Galeri Jam Tangan sudah cukup panjang ya sobat. Kalau kalian suka sama video ini, silakan like, komen, dan subscribe biar kami semangat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.